Oke, selamat siang semuanya. Jumpa kembali dengan saya Halim dari Elite Hunter Community. Bahwasanya hari ini merupakan minggu terakhir di bulan Juni 2021, tanggal 28 Juni kita akan melihat market outlook yang terjadi di minggu lalu dengan sekarang, sehingga kita bisa memprediksi atau mengira-ngira kemungkinan pergerakan harga akan ada di area mana. Oke, kalau kita melihat berita yang minggu lalu, maka kita bisa mendapatkan di sini ada beberapa data seperti mulai dari Telcel Australia, kemudian data-data Eropa seperti flash manufacturing, kemudian juga flash service-nya, dan rata-rata data-data ini ada yang membaik juga ada yang kurang, tapi memang tidak menunjukkan perubahan besar. Dan sementara kalau data Amerika seperti flash manufacturing PMI maupun flash service-nya juga sama, ada naik dan juga ada turun. Tapi ya seperti biasa memang pergerakannya pun juga masih dalam kisaran atau range yang terukur. Dan dari Eropa, kita lihat hari Kamis kemarin ada data ifo Business Climate dan ini kelihatan naik. Jadi tendensinya bagus untuk Eropa dari 99,2 menjadi 101,8. Berarti udah mulai masuk di angka nominal 100 lagi. Dan dari penemuan Bank Sentral Inggris dilihat bahwa tidak ada kenaikan suku bunga dengan votes masih sama 9, memang tidak menginginkan adanya kenaikan suku bunga. Jadi ini memang tidak ada perubahan mencolok, malah kita melihatnya waktu itu sebagai sentimen yang agak dovish dari Bank Sentral Inggris, karena kita tahu Inggris sudah menjalankan vaksinasi lebih awal dibanding negara lainnya, dan sampai saat ini pertumbuhan ekonomi mereka masih agak stagnan, dan walaupun sedikit-sedikit inflasi mulai meningkat, tapi mereka masih cukup careful dengan pembukaan atau lockdown daripada di zona daerah Inggris sendiri. Nah, kemudian kita akan melihat ke arah minggu ini. Nah, menjelang tanggal 4, biasanya tanggal 4 Juli itu adalah hari kemerdekaan Amerika Serikat. Jadi, tendensinya minggu ini kita akan melihat beberapa data yang mungkin dimulai dengan consumer confidence di Amerika Serikat. Itu hari Selasa besok jam 9 malam itu diperkirakan meningkat dari 117 menjadi 118,9. Kemudian data ADP non-farm employment change di sini sedikit menurun, tapi kalau melihat nilik dari dua data bulan sebelumnya, dua data bulan terakhir, ADP ini biasanya dianggap bisa mempengaruhi nilai daripada non-farm employment yang akan dirilis di Jumatnya. Tapi ternyata data ini tidak selalu mewakili bahwa dengan kenaikan ADP ataupun penurunan ADP akan mempengaruhi secara langsung daripada NFP Amerika Serikat. Nah, kemudian di hari Kamis kita lihat ada OPEC meeting ditambah dengan unemployment claims atau klaim pengangguran bulanan. Nah, yang Kamis malam ini jam 9 ini agak penting adalah Institute Supply of Management Manufacturing PMI, di mana angkanya dari 61,2 menjadi 61. Ya, forecast-nya tidak banyak berubah, artinya selama masih di atas 50 ini masih cukup oke. Kemudian dan inilah kayak rasa bintang data minggu ini adanya di hari Jumat jam 19.30 malam, yaitu non-farm employment dengan perkiraan ada pertumbuhan dari 559.000 lapangan kerja menjadi 700.000 lapangan kerja, dan juga tingkat penganggurannya sedikit menurun dari 5,8% menjadi 5,7%. Jadi kalau melihat dari sentimen di hari Jumat nanti sedikit membaik ya untuk US dollar, tapi kita lihat apakah market mencerna sebagai penguatan dolar untuk minggu ini. Oke. Kemudian kita akan melihat dari sisi teknikal ya. Dari sisi teknikal kita mau lihat. Oke, sebentar. Oke, untuk euro US dollar kalau kita lihat pergerakannya maka masih dalam range terbatas juga ya. Minggu kemarin kita melihat dia mencoba menembus level resisten di 1980 tapi tidak kuat, dan di bawah ini masih bertahan di support sekitar 1910. Jadi pergerakannya untuk minggu lalu sendiri boleh bilang cukup sempit ya, cukup sempit. Dan mungkin kalau kita lihat dari pergerakannya sepertinya masih menunggu perkembangan data
lanjutan atau data ekonomi yang lebih bisa mengeluarkan euro dari range yang sekarang ini. Dengan potensi kenaikan kalau saya lihat mungkin ada di sekitar 1980. Jadi kalau dia break ke atas ini mungkin dia akan naik masuk ke level 1.2. Tapi kalau jika menurun sementara ada 1.1910, ini merupakan satu support yang boleh dibilang cukup kuat. Dan kalau pecah mungkin dia bisa balik ke area 1870 hingga 1850. Jadi tendensinya sekarang ini benar-benar menunggu evaluasi daripada perkembangan ekonomi data yang kita salah satunya puncaknya adalah di Jumat nanti. Dan sementara kalau melihat di mata uang pound sterling juga sama pergerakannya setelah Bank of England meeting kemarin ada sedikit koreksi terhadap kenaikan pound sterling dan bertahan di level resisten 1.4000 dengan di bawah ini ada di sekitar level 1.3870. Jadi kalau melihat sekarang pergerakannya maka potensinya masih sama, kemungkinan besar masih di area sideways ini dengan resisten atau dengan support bawah ini ada di sekitar area 13780 dengan resisten atas di 1.4000. Jadi sementara ini market diperkirakan masih akan bolak-balik di area sideways seperti ini dulu, baru nanti setelah data yang muncul atau kira-kira ada perubahan news atau perubahan data yang signifikan baru bisa keluar dari range. Kemudian terakhir kalau untuk gold, kita melihat gold juga sama, masih di area di bawah 1800, oke. Di 1797 ini masih cukup kuat dengan di bawah di 1760. Jadi memang range-nya boleh dibilang agak menipis ya. Kita lihat pergerakannya untuk seminggu kemarin ini cuma di area di sini aja. Ya, kita masih menunggu break. Jadi untuk sementara kita posisi lebih banyak wait and see. Kalaupun memang ada ya mungkin kita cari tinggi di area resisten kita akan coba jual, di area support kita akan coba beli. Nah, apabila break dari kedua area tersebut, maka kemungkinan harga akan berlanjut. Oke, demikian yang bisa sampaikan dari market outlook minggu ini untuk fundamental dan teknikalnya. Ya, kita masih menunggu ke depannya nanti pergerakan data di minggu ini. Kita mau melihat lagi lebih jauh. Oke, dan yang penting sekarang ini adalah tetap untuk menjaga kesehatan karena kita tahu di Indonesia sendiri saat ini pandemi corona sedang meningkat lagi. Jadi bagi teman-teman dimanapun Anda yang sedang trading, ya untuk selalu memastikan dan menjaga kesehatan dengan cara menjaga protokol kesehatan, juga mengkonsumsi makanan bergizi dan sekali lagi waspada terus, ya kan? Jaga protokol kesehatan dengan ketat, tetap fokus dan keep safe. Oke. Terima kasih, sampai jumpa minggu depan.